Serbuk Senin Berbuku. Ini cuaca hujan ya di luar sana? Kedengarannya sih hujan. Ada suara hujan. Bener nggak sih? Ya deh, sambil menikmati hujan yang baru turun, ada baiknya tetap pantengin terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya mau sapa terlebih dulu yang sudah bergabung lagi. Ada Irma di Pocong ya. Minta lagu aja ST12. Yes, oke. Abah di Comal juga ya. Asik banget nih kalau dengerin Serbuk. Ternyata dunia ini menyimpan banyak misteri. Semua serba terdengar baru. Kita harus banyak mendengar, membaca, karena ternyata banyak banget yang belum kita ketahui. Ya, semakin banyak kita baca, sebenarnya ya, semakin banyak kita belajar, sebenarnya semakin banyak dan lebih banyak yang belum kita ketahui, tidak kita ketahui. Itulah kenapa kita mesti belajar, kita mesti membaca. Itu. Kalau kita nggak malas belajar, malas untuk membaca, sudah pasti kita akan ngerasa bahwa ya dunia gini-gini aja, kehidupan ya gini-gini aja. Kita ngerasa bahwa kita sudah tahu, padahal masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, makanya saya sangat respect ya kepada para ilmuwan. Ya, terlepas dari segala sesuatunya yang mungkin bagi pandangan umum itu kontroversi, saya tetap respect kepada mereka karena apa? Mereka berusaha mencari tahu, mengungkap misteri dan menyingkap segala sesuatu yang mungkin terkubur dalam ya, terkubur jauh ke dalam banget ya, terlalu dalam. Apa-apa yang mungkin dulu sebenarnya pernah diketahui, tetapi perubahan-perubahan peradaban manusia itu menguburnya berkali-kali. Nah, makanya saya respect kepada mereka ini, luar biasa. Dan ya, itulah cara manusia untuk menghargai kehidupan, mencoba memberi makna bagi kehidupan. Baik, masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk dan masih saya bacakan kepada Anda buku dari karyanya Greg Braden, The Divine Matrix. Kita menuju ke bagian berikutnya. Dia memberi judul kecil, Kekuatan Sebiji Sesawi. Nah, ini dia. Penelitian awal dari Carl Pribram dan kajian para ilmuwan lain setelahnya menunjukkan bahwa otak kita berfungsi sebagai prosesor informasi holografis. Jika hal ini benar adanya, menjadi masuk akal bahwa pikiran dan kesadaran kolektif kita juga bekerja dengan cara ini. Saat ini lebih dari 6 miliar manusia beserta pikirannya menghuni planet ini. Dalam wadah matriks ilahi, setiap pikiran individual menjadi bagian dari kesadaran tunggal yang lebih besar. Terlepas dari seberapa berbeda satu sama lain, setiap pikiran mengandung pola dari seluruh kesadaran. Dan melalui hubungan tersebut, masing-masing dari kita memiliki akses langsung ke seluruh polanya. Ringkasnya, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah hologram dunia. Meskipun bagi sebagian orang ini cara konvensional untuk berpikir tentang siapa kita, bagi yang lain hal ini benar-benar selaras dengan keyakinan dan pengalamannya. Penelitian ilmiah mendukung prinsip tersebut dan menemukan bahwa ketika orang-orang di dalam kelompok berbagi pengalaman kesadaran bersama, efek yang bisa dideteksi melampaui kelompok itu sendiri dan bahkan menjangkau keluar gedung tempat orang-orang tersebut bertemu. Jelas, pengalaman batin itu dibawa melalui suatu kanal niskala dengan cara yang tidak dibatasi oleh hukum-hukum fisika atau terbatas pada lingkungan sekitar. Contoh fenomena ini terbukti melalui efek yang diberikan meditasi transendental atau MT pada masyarakat. Pada tahun 1972,
24 kota di Amerika dengan populasi lebih dari 10.000 jiwa mengalami perubahan berarti dalam komunitasnya ketika sekitar 1% atau 100 orang berpartisipasi dalam penelitian. Mereka menggunakan teknik meditasi spesifik untuk menciptakan pengalaman batin yang direfleksikan ke lingkungan di sekitar mereka. Ini disebut efek Maharshi. Demi menghormati Maharshi Mahesh Yogi yang menyatakan bahwa ketika 1% masyarakat mempraktikkan metode meditasi yang ia ajarkan, akan terjadi pengurangan kekerasan dan kejahatan pada populasi tersebut. Studi ini dan beberapa kajian yang sama menuntun pada sebuah proyek penting, yaitu proyek perdamaian internasional di Timur Tengah yang dipublikasikan di Journal of Conflict Resolution tahun 1988. Selama perang Israel-Libanon pada awal tahun 1980-an, sejumlah praktisi dilatih teknik MT yang tepat untuk menciptakan kedamaian di dalam tubuh mereka, alih-alih hanya memikirkannya atau berdoa agar hal itu terjadi. Pada hari-hari tertentu di bulan penelitian, pada waktu tertentu di setiap harinya, orang-orang ini ditempatkan di area yang dilanda perang di Timur Tengah. Ternyata, pada kurun waktu mereka merasakan kedamaian, insiden terorisme, kejahatan terhadap masyarakat, kunjungan UGD, dan kecelakaan lalu lintas seluruhnya berkurang. Ketika para partisipan menghentikan latihannya, statistik berbalik. Studi ini menginformasikan penemuan sebelumnya. Ketika sejumlah kecil anggota masyarakat mengalami kedamaian di dalam dirinya, kedamaian tersebut terefleksi ke dunia sekitar. Hasilnya diperhitungkan dalam siklus harian, mingguan, termasuk hari libur, dan bahkan bulanan. Dan polanya sangat konsisten, hingga para peneliti bisa mengidentifikasi jumlah minimal orang yang dibutuhkan untuk merasakan kedamaian batin sebelum direfleksikan ke dunia sekitar. Akar dari 1% masyarakat tersebut. Ini hanya merepresentasikan jumlah dasar yang dibutuhkan agar efeknya terasa. Semakin banyak orang terlibat, semakin jelas pengaruhnya. Meskipun barangkali kita tidak benar-benar memahami alasannya. Korelasi dan hasilnya menunjukkan bahwa efek tersebut memang nyata. Kita bisa mengaplikasikan prinsip ini ke dalam kehidupan sekarang melalui kelompok masyarakat apapun, entah itu komunitas kecil, jemaat gereja, masyarakat kota besar, atau seluruh planet. Guna menentukan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk terlibat dalam upaya perdamaian dan penyembuhan di suatu kelompok, rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah total orang-orang yang ada saat ini. Kemudian yang kedua, hitung 1% dari jumlah total tersebut. Kalikan angka total yang didapat di poin pertama, ya, dari keseluruhan itu, jumlah keseluruhan, dengan 0,01. Nah, kemudian yang ketiga, hitung akar dari 1%, yaitu maksudnya masukkan angka yang didapat di poin kedua, ya. Jadi hasil dari perkalian dari jumlah total dikalikan 0,01 itu dan tekan fungsi akar di kalkulator Anda. Nah, dikalikan ya, diakarkan di kalkulator itu, ya. Masukkan angka yang didapat dari hasil hitungan poin kedua itu diakarkan di kalkulator. Nah, rumus ini menghasilkan angka yang lebih kecil dari yang kita duga. Misalnya, di dalam kota dengan 1 juta orang, jumlah total orang yang dibutuhkan adalah 100. Jadi, di dunia dengan 6 miliar orang,
hanya butuh sekitar 8.000 orang. Dan kalkulasi ini baru merepresentasikan jumlah minimal yang dibutuhkan untuk memulai prosesnya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin cepat efek yang tercipta. Meskipun tentu perlu eksplorasi lebih lanjut. Hal ini dan studi sejenis telah menunjukkan adanya efek yang melampaui segenap kemungkinan. Nah, kalau dalam tradisi kita ya, doa bersama itu, ya kan, ternyata berefek loh. Coba deh, ketika doa-doa bersama itu, doa ya, doanya yang lebih dikencengin gitu. Doa bersama gitu kan, yang diikuti oleh sekian banyak orang gitu ya. Itu berefek dengan, apalagi ketika orang-orang yang datang ini memang dalam disetel cara pikirnya untuk mendapatkan kedamaian, bukan untuk hal-hal lain, tujuan-tujuan yang sifatnya lebih pribadi gitu, supaya dapat berkah atau misalkan supaya saya kaya gitu. Bukan, tapi lebih bagaimana kemudian menciptakan kehidupan di sekitar kita tuh menjadi tenang, damai. Kalau semua yang datang, ya oke lah, katakanlah misalkan ada 10.000 jemaah yang hadir dalam acara doa bersama. Mungkin tidak seluruhnya punya pikiran yang sama, ataupun datang dengan niat yang sama untuk sama-sama mewujudkan kehidupan yang damai, tentram. Bisa jadi ada sebagian yang berpikir bahwa saya datang ke sini untuk mendapatkan berkahnya doang, atau misalkan ya itu nggak salah, atau saya ingin berharap bisa mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya sekitar 10 atau berapa puluh orang yang datang ke sana dengan niatan yang benar-benar tulus. Tetapi dari yang sekalipun itu sedikit, efeknya ada. Gitu. Iya loh. Coba deh. Nanti mungkin perlu ada penelitian deh ya. Saya mengajak teman-teman yang hobi riset nih ya. Coba deh diriset lagi. Aktivitas ataupun acara-acara event doa bersama yang beberapa waktu lalu, saya belakangan ya masih ada, yang istighosa ataupun yang lainnya ya, doa bersama yang dengan jumlah yang besar itu ternyata berefek bagi kehidupan di sekitar kita. Minimal itu. Coba deh itu diteliti. Ada loh korelasinya. Baik, kita masuk ke kunci ke-16. Jumlah minimal orang yang dibutuhkan untuk menginisiasi perubahan kesadaran adalah akar 1% dari populasi. Jadi misalnya nih ya, populasi di Pekalongan itu 300.000. Hitung kira-kira akar dari 1%-nya 300.000 di Pekalongan. Maka kita akan menemukan jumlah paling minim untuk bisa kita adakan doa bersama itu ya, ataupun yang mungkin dalam konteks yang lain gitu, itu untuk bisa menamaikan kota Pekalongan. Bisa jadi itu akan mengubah struktur ataupun konstruksi ataupun hal-hal yang saat ini menggelisahkan di dalam kehidupan kita. Perlu dicoba sih, tapi harus diyakini dulu ya. Nah ini dia. Nah mungkin inilah sebabnya begitu banyak tradisi leluhur menekankan pentingnya setiap individu bagi seluruh masyarakat. Dalam salah satu tamsil paling populer tentang kekuatan keyakinan, Yesus menggunakan prinsip holografis untuk mengilustrasikan betapa hanya dibutuhkan keyakinan kecil untuk membuka pintu kemungkinan yang lebih besar. Sesungguhnya, ia berkata, jika memiliki keyakinan sebesar biji sesawi saja, engkau bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, dan ia akan berpindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kita akan mengeksplorasi implikasi hal ini
di bagian selanjutnya. Sebelum itu, perlu diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan keyakinan atau faith di sini. Kata keyakinan sendiri terkadang menghadirkan sedikit muatan emosional karena sering diasosiasikan dengan kepercayaan yang tidak memiliki dasar yang jelas atau asas yang mendukung. Kita sering mendengar istilah keyakinan buta atau blind faith. Saya merasa tidak ada hal yang sepenuhnya bisa dianggap keyakinan buta. Pada suatu tempat di dalam diri kita, semua keyakinan kita berasal dari perasaan atas sebuah hubungan yang mendalam antara hal-hal yang ada saat ini dan yang bisa terjadi kemudian. Meskipun kita tidak bisa selalu sadar akan hal ini, bisa menjelaskan mengapa kita berpikir sesuatu sebagaimana adanya. Keyakinan kita bersifat benar bagi kita, dan kebenaran itulah fondasi keyakinan kita. Tetapi ada satu jenis keyakinan yang benar-benar berdasarkan landasan kuat dari sains termutakhir, didukung penemuan fisika kuantum. Pada bab 3, kita mendiskusikan secara singkat alasan-alasan yang memungkinkan dunia fisik berubah hanya dengan mengamatinya. Seluruh penjelasan tentangnya mengakui koeksistensi dari banyaknya realitas dalam sub kemungkinan-kemungkinan. Sebagaimana yang ditunjukkan eksperimen-eksperimen tersebut, tindakan kita mengamati sesuatu, yakni observasi sadar atau consciousness observation, mampu mengunci salah satu di antara banyak kemungkinan menjadi realitas kita. Dengan kata lain, harapan atau kepercayaan yang kita miliki saat ini, saat kita mengamati, merupakan bahan di dalam sub yang memilih kemungkinan mana yang akan menjadi pengalaman nyata kita. Nah, berdasarkan pemikiran ini, keyakinan atas ucapan Yesus lebih dari sekadar mengucapkan kata-kata yang merepresentasikan kepindahan sebuah gunung. Melalui tamsil yang 2000 tahun tuanya itu, kita diajari bahasa yang sangat kuat, yang dengannya kita bisa memilih realitas dari kemungkinan tanpa batas yang telah eksis. Seperti yang dikatakan dengan jelas oleh Neville, melalui uraiannya tentang keyakinan, melalui tindakan, berasumsi tanpa berhenti bahwa keinginan Anda telah terpenuhi. Dunia Anda mau tidak mau akan menyesuaikan dengan asumsi Anda. Ketika kita benar-benar memahami bahwa gunung dalam contoh di atas memang sudah berpindah, keyakinan ataupun kepercayaan atau juga asumsi kita mengenai hal itu merupakan energi yang mengubah kemungkinan itu menjadi realitas kita. Dalam dunia kuantum, semua kemungkinan, gunung itu tidak punya pilihan lain. Ia harus berpindah. Ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana sederhana dan naturalnya keyakinan ini terwujud. Ia juga membuka pintu kemungkinan tak terhingga tentang bagaimana pergeseran kecil pada cara pandang kita mampu menciptakan perbedaan besar di dunia. Beberapa tahun lalu, saya berkesempatan untuk menyaksikan pemindahan gunung dalam konteks biologis. Pada kasus ini, gunung tersebut berupa tumor mematikan di kandung kemih seorang wanita paruh baya. Dokter di barat telah mendiagnosis tumor tersebut ganas dan tidak bisa dioperasi. Di ruang kelas kami, di aula hotel kala itu, kelompok saya menyaksikan film buatan instruktur kami yang menunjukkan penyembuhan ajaib atas penyakit tumor tanpa pengobatan di sebuah klinik di Beijing. Klinik ini sendiri salah satu dari sekian banyak klinik di sana yang sudah sering berhasil menerapkan metode perawatan non-medis. Setelah bertegur sapa dan berkenalan, kami mendapat sedikit penjelasan mengenai apa yang akan kami tonton. Sang instruktur menekankan bahwa film itu bertujuan untuk memperlihatkan kepada kami bahwa kekuatan penyembuhan merupakan sesuatu yang hidup di dalam diri kita.
Tentu ini bukan iklan klinik pengobatan atau undangan bagi semua orang yang sakit untuk berbondong-bondong pergi ke Beijing. Justru kesembuhan bisa diraih di sini, di ruang kelas atau rumah kita. Kunci penyembuhan, katanya, adalah kemampuan memfokuskan emosi dan energi di tubuh kita atau di tubuh orang tercinta, seizin orang tersebut ya, dengan cara yang tidak terburu-buru dan penuh welas asih. Wanita dalam film tersebut datang ke klinik tanpa obat itu dengan jalan terakhir. Cara-cara lain yang telah ditempuh gagal. Layanan dalam klinik itu ternyata menekankan tanggung jawab pribadi akan kesehatan dan menyediakan pola hidup baru demi memulihkan tubuh, alih-alih sekadar mengobati pasien dan memulangkannya. Pola hidup ini termasuk kebiasaan makan baru, gerakan-gerakan lembut untuk menstimulasi energi kehidupan atau qi di dalam tubuh, dan metode pernapasan baru. Mengikuti perubahan kecil dalam gaya hidup ini, tubuh klien diperkuat untuk menyesuaikan dengan penyembuhan yang terjadi. Dan mengacu pada prosedurnya, dalam beberapa kasus masuk akal bagi pasien klinik untuk melakukan perawatan sebagaimana yang direkam dalam video. Seiring dimulainya film, kita bisa melihat seorang wanita pengidap tumor berbaring di atas brangkar rumah sakit. Ia bangun, sepenuhnya sadar, dan sama sekali tidak diberi obat penenang atau penghilang rasa sakit. 3 praktisi kesehatan yang mengenakan jas laboratorium putih berdiri di belakangnya, sementara teknisi USG duduk di hadapannya, memegang tongkat sihir yang akan digunakan untuk menciptakan sonogram guna melihat gumpalan di dalam tubuhnya. Kami diberitahu bahwa gambar itu tidak akan dipercepat sebagaimana program televisi yang diperlihatkan proses mekarnya bunga yang butuh waktu sehari penuh, lalu dipadatkan menjadi beberapa detik. Film akan ditayangkan secara utuh sehingga kami bisa melihat efek sesungguhnya dari proses penyembuhan. Film itu singkat saja, durasinya kurang dari 4 menit. Dalam rentang waktu tersebut, kami semua melihat sesuatu yang dianggap keajaiban menurut standar pengobatan barat. Namun dalam konteks holografis matriks ilahi, ini sesuatu yang masuk akal. Para praktisi tampak sependapat bahwa satu ungkapan bisa memperkuat kualitas khusus terkait perasaan di tubuh mereka. Mengingatkan kita pada ujaran Neville untuk menjadikan mimpi masa depan sebagai fakta masa kini dengan merasakan doa yang telah terkabul. Para praktisi pun merasakan bahwa wanita itu telah sembuh. Meskipun mereka tahu ada tumor di tubuhnya, mereka juga memahami bahwa kehadiran tumor itu hanya salah satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan. Hari itu, mereka merangkai kode untuk menghadirkan kemungkinan lain, dan mereka melakukannya melalui bahasa yang dikenali dan direspons oleh matriks bahasa emosi yang mengarahkan energi. Kami pun mendengar para praktisi mengulang kata-kata semacam mantra yang kurang lebih seperti berarti sudah sembuh, sudah sembuh. Awalnya tampak tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian tiba-tiba tumor mulai bergetar, kembang kempis, seolah-olah tertatih-tatih di antara realitas-realitas yang meliputinya. Raungan benar-benar hening ketika kami melongo melihat layar. Dalam beberapa detik, tumor memudar dan lenyap sepenuhnya. Sirna. Segala sesuatu lainnya tetap berada di sana sebagaimana beberapa detik sebelumnya. Semuanya kecuali tumor yang mengancam hidup sang wanita. Ruangan terlihat sama. Para praktisi dan teknisi masih di sana, dan tidak ada keanehan yang tampak terjadi di tempat lain. Hanya kondisi yang sebelumnya membahayakan hidup wanita itu telah sirna. Saya teringat pada petuah kuno bahwa berbekal sekeping keyakinan saja,
gunung bisa dipindahkan. Saya juga ingat bahwa saya sempat merenungkan hal ini sebelum momen tersebut. Saya selalu percaya bahwa memindahkan gunung seperti dalam petuah itu hanyalah metafora alias kiasan. Sekarang saya paham bahwa itu fakta sesungguhnya. Dengan menggunakan formula akar dari 1% populasi, orang-orang di klinik telah membuktikan kesadaran bisa secara langsung memengaruhi realitas kita. Ada total 6 orang di ruangan ketika penyembuhan terjadi. 3 praktisi, 1 teknisi, 1 operator kamera, dan wanita penderita tumor. Dengan mengaplikasikan formula tersebut, akar 1% dari orang-orang yang berada di ruangan itu hanya 0,244, bahkan tak genap 1 orang. Dengan persyaratan kurang dari 1 orang yang meyakinkan bahwa penyembuhan mutlak telah terjadi, realitas fisik tubuh sang pasien pun berubah. Setelah meminta izin dan diperbolehkan, sejak saat itu saya kerap memperlihatkan film tersebut kepada banyak penonton, termasuk tenaga medis di seluruh dunia. Reaksinya beragam dan bisa diprediksi. Ketika kesembuhan terwujud, secara umum terjadi keheningan singkat, sering penonton mencerna di hati dan pikiran apa yang baru saja mereka saksikan dengan mata sendiri. Keheningan baru terganti menjadi sebuah desahan bahagia, tawa, dan bahkan tepuk tangan beberapa saat berselang. Bagi sebagian orang, film itu mengonfirmasi bahwa apa yang mereka percaya benar adanya. Bahkan keyakinan pun perlu disokong oleh validasi dengan benar-benar menyaksikan buktinya. Bagi mereka yang lebih skeptis, pertanyaan khasnya adalah, jika itu nyata, kenapa kita baru tahu? Jawaban saya, sekarang Anda tahu. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama efek penyembuhannya bertahan? Dan penelitian telah menunjukkan rasio kesuksesan sebesar 95% setelah 5 tahun bagi klien yang melanjutkan perubahan positif melalui perubahan nutrisi, olah pernafasan, dan gerak-gerakan khusus yang dipelajari di klinik. Nah, setelah muncul keterkejutan di sela keinginan untuk percaya sekaligus frustrasi, mengingat ada begitu banyak orang yang tidak bisa ditolong melalui teknik pengobatan modern, biasanya saya mendengar kalimat begini, ini terlalu sederhana, tidak mungkin bisa semudah itu. Respon saya, mengapa kita harus mengharapkan yang lebih rumit? Dalam dunia holografis, matriks ilahi, segalanya bisa terjadi dan kita sendirilah yang memilih kemungkinan. Karena sudah kadung percaya bahwa kita berada di sini dan kemungkinan itu berada di sana, ada kalanya kita merasa kemungkinan itu tak terjangkau. Aturan yang menjelaskan cara kerja matriks ilahi juga mengatakan kepada kita bahwa pada realitas yang lebih dalam, apa yang biasanya dianggap sebagai tempat lain sebenarnya sudah berada di sini dan sebaliknya. Semua ini tentang cara memandang diri kita di medan kemungkinan. Mengetahui bahwa segala sesuatu mulai dari penderitaan paling mengerikan sampai kebahagiaan yang paling dalam dan semua kemungkinan di antaranya sudah eksis semenjak semula, menjadi masuk akal bila kita memiliki kekuatan untuk meruntuhkan penghalang dan menghadirkan kemungkinan tersebut ke dalam kehidupan kita. Dan kita melakukannya melalui bahasa sunyi, imajinasi, mimpi, dan keyakinan. Yes, 1 bab malam hari ini selesai. Saya bacakan untuk Anda. Semoga saja itu bisa menginspirasi kita. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada yang minta ST12 tapi kayaknya nggak masuk list nih. Saya ganti ya ST12-nya ya. Nggak apa-apa ya. Semoga aja dimaafkan. Terima kasih juga Mas Takim di Ambuk Kembang yang juga ikutan gabung lagi menginformasikan hujan tadi ya. Menit ke 53 tinggalkan pukul 20 tadi ya. Berarti 10 menit yang lalu kira-kira. Oke.
Nanti saya akan lanjut di wedangan. Anda bisa bergabung baik melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. SC12 saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda yang judulnya apa ya? Ini deh.